Selalu rekod. Halo, selamat sore Tribuners. Tribun Travel Update kembali menyapa Anda pada hari ini Sabtu 13 Agustus 2022. Tidak terasa ya, sudah akhir pekan lagi Tribuners. Dan sudah berencana menghabiskan waktu kemana? Jika belum, tenang karena sore ini seperti biasa kami akan menghadirkan informasi terkait sejumlah wisata dan juga kuliner yang bisa dijadikan referensi. Bersama saya Diamita dan sejumlah reporter kami di berbagai daerah di Indonesia, inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama di Pulau Bali Tribuners. Kali ini ada rekomendasi satu tempat di Canggu yang pasti menawarkan view yang keren abis. View Beach Club yang satu lokasi dengan LV8 Resort Canggu di Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Letaknya di pinggir pantai, tepatnya Pantai Barawa Canggu. Destinasi ini berarti cocok didatangi saat sore hingga malam hari. Dan seperti apa suasana di sana? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Arini Valentia Cusni, reporter dari Tribun Bali yang akan menginformasikan lebih detailnya. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Dea dan juga Tribuners. Jadi memang betul di Canggu, tepatnya di Jalan Subaksari 13 nomor 69 Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, terdapat salah satu rekomendasi tempat wisata yang bisa Tribuners kunjungi jika weekend ataupun weekday, Dea. Karena sekarang lagi happening banget ya di Canggu, bahwasanya ada Atlas Beach Fest. Namun kita tidak boleh melupakan salah satu beach club juga yang pastinya menawarkan view yang sangat indah, yaitu view Pantai Barawa, yaitu View Beach Club yang berlokasi di LV8 Resort Canggu. Dan untuk memasuki kawasan ini, Tribuners tidak dikenakan general admission ataupun biaya tiket masuk. Jadi Tribuners hanya memesan makanan atau minuman saja. Namun memang untuk beberapa kawasan seperti Tribuners ingin bersantai di sunbed ataupun daybed memang dikenakan minimum spend, dan itu tidak semahal beach club yang lainnya yang ada di Bali. Minimum spendnya hanya 250.000 hingga 400.000 rupiah saja, rekan Dea. Jadi kita bisa menikmati indahnya Pantai Barawa dan juga kita bisa renang di kolam yang memiliki ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Dan di sini uniknya kita bisa menikmati view pantai dengan lantunan DJ setiap harinya, rekan Dea. Jadi di sini tidak berhenti setiap malam, selalu ada pertunjukan DJ entah pun tari modern. Namun biasanya di weekend itu selalu ada live DJ musik. Dan untuk diketahui bahwa ini juga nggak hanya tempat untuk nge-chill aja, rekan Dea. Ternyata di sini juga bisa untuk berkumpul bersama keluarga ataupun seperti yang ada di video itu sedang ada arisan, di mana itu bisa terjadi di area indoor restorannya, rekan Dea. Jadi benar-benar di View Beach Club ini kita bisa merasakan suasana beach club namun masih terkesan private. Seperti itu rekan Dea yang bisa saya kabarkan. Baik, terima kasih untuk rekan Arini Valentia melaporkan dari Bali. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya, Tribuners. Komunitas Gamakal mengadakan pameran Parewa Besi di Balai Ainun, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Gamaka sendiri merupakan wadah silaturahmi bagi pelestarian seni budaya dan pusaka. Kali ini digelar untuk menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Bagaimana terkait acara ini? Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Timur, rekan M. Yomil. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik rekan, bisa saya informasikan bahwa komunitas Gamaca mengadakan pameran Parewa Besi atau pusaka. Nah, dalam hal ini pameran pusaka itu berciri khas Bugis Makassar. Di pameran ini ada benda-benda pusaka yang dikoleksi oleh komunitas Gamaca yang ikut berpartisipasi dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. 45 komunitas Gamaca di daerah yang tadi saya sebutkan itu berpartisipasi memamerkan koleksinya, baik ada yang badik,
ada bentuknya parang, tombak, dan juga lain-lainnya. Nah, Tribuners, komunitas Gamaca ini saya informasikan bahwa suatu komunitas seni budaya dan pecinta alat-alat pusaka yang berciri khas Bugis Makassar. Nah, dari pameran ini juga Tribuners ada pusaka dari Kalimantan yang ikut dipamerkan. Nah, memang acara ini di dalam rangka silaturahmi antara komunitas Gamaca se-Sulawesi Selatan, Barat, Tengah. Nah, selain itu juga dalam rangka menyemarakkan ya HUT RI yang ke-77. Nah, dari kegiatan ini Tribuners kita bisa melihat benda-benda pusaka dan koleksi yang jarang kita temui di hari-hari biasa atau di tempat-tempat pembelian pasar-pasar seperti biasanya. Nah, di dalam pameran ini ada sekitar 400-an pusaka yang terkumpul dan dipamerkan dan mempunyai bentuk-bentuk yang sangat unik ya, Tribuners. Jadi dalam acara pembukaan kemarin juga itu datang dari perwakilan dari beberapa kerajaan, seperti perwakilan kerajaan Goa, Bone, dan Luwu. Nah, demi menyemarakkan menyambut semarak hari 17 Agustus ulang tahun RI ke-77, memang acara Gamaca ini dirangkaikan dengan silaturahmi antara beberapa tokoh-tokoh penting yang berhubungan dengan benda-benda pusaka. Seperti yang kita tahu Tribuners, di Sulawesi Selatan ini mempunyai banyak atau cerita atau histori tentang kerajaan, sehingga acara Gamaca ini menyambung tali silaturahmi antara kerajaan melalui kegiatan pameran benda-benda pusaka ini. Nah, Tribuners, di dalam pameran ini nilai-nilai dari pusaka yang ada itu bisa diukur daripada nilai historis dan juga kelangkaan bahan dasar dari benda pusaka yang ada, Tribuners. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, rekan. Baik, terima kasih rekan M. Yaumil untuk informasi Anda di Parepare. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita beralih ke Kalimantan Timur, Tribuners. Dan untuk Tribuners yang berdomisili atau memang saat ini sedang berada di Kalimantan Timur, kemudian lagi pengen ya uji nyali, uji adrenalin, kamu boleh mampir ke Balikpapan Ocean Square. Mall satu ini menghadirkan The Meat Show dengan tema misteri rumah dalang sebagai wahana uji nyali yang seru untuk dinikmati. Bagaimana untuk tahu testimoni uji nyali di sana? Rekan kami Ardiana, reporter dari Tribun Kaltim, akan menginformasikan. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Balikpapan Ocean Square menghadirkan wahana uji nyali The Meat Show dengan tema misteri rumah dalang sebagai wahana uji nyali yang sangat seru untuk dinikmati. Hiburan baru bagi masyarakat ini menyediakan tiket masuk dengan harga yang sangat terjangkau. Dari hari Senin hingga Kamis, pengunjung dapat membayar Rp30.000. Sedangkan saat weekend, dari hari Jumat sampai Minggu, pengunjung hanya membayar Rp35.000 untuk masuk ke rumah dalang tersebut. Selain itu, wahana uji nyali ini memiliki jam operasional yang juga berbeda-beda. Dari Senin hingga Kamis, rumah hantu ini akan buka di jam 1 siang sampai dengan jam 9 malam. Khusus di hari Jumat, akan dibuka dari pukul 12 siang sampai jam 10 malam. Sedangkan berbeda dengan weekend, di hari Sabtu dan juga Minggu, rumah dalang tersebut bisa dikunjungi dari jam 12 siang hingga jam 10 malam. Untuk grafiknya tersendiri, Tribuners, wahana ini sangat ramai dikunjungi saat weekday dan juga weekend. Maka tak jarang terlihat remaja yang ramai menguji nyalinya saat jam pulang sekolah. Bahkan juga pengunjung dari semua kalangan seperti keluarga hingga orang dewasa turut meramaikan antrian saat hari libur tiba. Selain itu, pihak The Meat Show juga menyediakan fasilitas foto bersama talent hantu di depan wahana tersebut dengan hanya membayar Rp10.000. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi pengunjung yang tak berani masuk ke rumah dalang itu. Dan juga di kawasan pintu masuk wahana uji nyali banyak sekali patung-patung hantu serta diputarkan pula sound suara kuntilanak hingga beberapa tembang lagu untuk menambah keseruan wahana uji nyali tersebut.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio deh ya. Baik, terima kasih rekan Ardiana untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Tribun Pontianak mengadakan lomba mewarnai bertajuk Warna Lokal untuk Kreativitas Anak di kantor Tribun Pontianak pada hari ini 13 Agustus 2022. Pada ajang mewarnai tersebut dibuka langsung oleh General Manager Bisnis Tribun Pontianak, Julia Lawrence. Dan seperti apa keseruannya anak-anak berlomba di sana akan diinformasikan rekan Teddy Yahya, reporter Tribun Pontianak di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Kami melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat, di mana tadi pagi Tribun Pontianak juga mengadakan ajang atau perlombaan mewarnai yang bertajuk Warna Lokal Unjuk Kreativitas Anak, ya, di mana pada kegiatan tersebut dibuka langsung oleh General Manager Bisnis Tribun Pontianak, Julia Lawrence, dan sekaligus juga membuka kegiatan tersebut dengan memberikan kata sambutan. Dan kegiatan ini diikuti sekitar 30 peserta ya, dari 34 yang mendaftar, ya, sahabat Tribuners. Media yang digunakan juga untuk mewarnai tersebut adalah media cover depan dari koran Tribun Pontianak edisi HUT yang ke-14, ya, sahabat Tribuners. Terlihat juga antusias anak-anak yang mengikuti, dibantu dengan dikawalnya orang tua daripada anak-anak tersebut, juga tampak saat mereka menyiapkan meja-meja kecil dan krayon-krayon juga, dan di mana yang mengikut serta tersebut juga dari beberapa yang ikut serta ternyata mereka juga sering mengikuti ajang-ajang atau perlombaan-perlombaan mewarnai di tempat-tempat lain seperti itu, rekan ya. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung selama 2 jam, ya, atau 120 menit. Dan kebetulan juga kegiatan ini di dalam penjuriannya tadi pagi dilakukan oleh Ageng, ya. Ageng selaku yang mendesain cover depan daripada Tribun Pontianak yang HUT-nya yang ke-14, ya, sahabat Tribuners. Sebelumnya juga sudah berlangsung kegiatan atau ajang perlombaan mewarnai ini secara online yang dilakukan untuk umum, ya, sahabat Tribuners, dan sudah diumumkan juga pemenangnya. Dan tadi pagi sedang berlangsung tatap muka seperti ini nih, sahabat Tribuners, yang seperti yang ada di video yang tampak di layar monitor, sahabat Tribuners, di mana anak-anak sedang asik mewarnai dan membuat kreativitas yang mereka buat, ya, sahabat Tribuners. Dan adapun penilaian tersebut juga tergolong menjadi 2 kategori nih, sahabat Tribuners. Kategori yang pertama itu yaitu kategori A, ialah yang mereka yang ikut serta itu usia 4 sampai 6 tahun atau dalam kategori TK seperti itu. Dan kategori B juga itu yang mengikuti usia 7 sampai 9 tahun, ya, yang mencakup kepada kelas 1 dan 3 SD, sahabat Tribuners. Dan tadi juga sudah diumumkan beberapa pemenang untuk kategori A dan kategori B. Ya, terima kasih Dea, mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Dea. Terima kasih rekan Teddy Yahya untuk informasi Anda dari Pontianak. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ritual sembahyang rebut oleh warga keturunan Tionghoa di Pulau Bangka kembali digelar setelah 2 tahun absen akibat pandemi COVID-19. Ribuan warga pun hadir, baik mengikuti prosesi sembahyang rebut secara langsung atau sekedar menyaksikan di Kelenteng Hap Miau, Desa Merawang, Kabupaten Bangka. Untuk informasi terkait berlangsungnya kegiatan ini, Tribuners, akan disampaikan rekan kami, Dedi Marjaya, reporter dari Bangka Post. Silakan rekan. Iya, selamat sore rekan Dea, Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kegiatan sembahyang rebut ini biasa dilaksanakan oleh warga keturunan Tionghoa di Bangka, di mana pelaksanaannya biasanya di tanggal 15 bulan 7 penanggal Cina. Yang tahun ini bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2022.
di mana sebelumnya selama 2 tahun selama pandemi COVID-19 sembahyang rebut ini tidak dilaksanakan karena adanya pandemi. Nah, tahun ini kembali digelar sehingga ribuan masyarakat mendatangi salah satu kelenteng yang cukup besar di Bangka bernama Hapmiau. Kelenteng Hapmiau ini adalah salah satu kelenteng yang ramai dikunjungi karena di dalam ritual ini mereka melakukan pembakaran patung Tai Seja. Patung Tai Seja atau yang disimbolkan sebagai penjaga arwah yang penasaran di bumi untuk menjaga mereka agar bisa kembali ke akhirat. Nah, di sini masyarakat selain menyaksikan festival ritual ini sendiri juga dihibur dengan berbagai kegiatan. Untuk warga keturunan Tionghoa sendiri, ini kesempatan mereka memberikan doa kepada leluhur mereka, sehingga banyak dari mereka yang menetap di luar kota seperti di Jakarta, Bandung, Medan, Pekanbaru, dan lain sebagainya kembali ke Bangka hanya untuk mengikuti ritual sembahyang rebut ini. Mereka mendoakan arwahnya dan sekaligus meminta arwah mereka menjaga mereka agar bisa mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Sementara bagi masyarakat, kesempatan ini juga masyarakat umum lainnya, kesempatan ini diambil mereka untuk bisa mengambil rebutan sesaji yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti sembako, buah-buahan, kemudian kebutuhan pokok lainnya. Nah, bagi masyarakat keturunan sendiri bisa mendapatkan rebutan sesaji ini juga merupakan berkah. Mereka menyimbolkan bahwa jika mereka mendapatkan sesaji ini, mereka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kemudian dalam acara ini, dalam ritual sembahyang rebut ini, diakhiri dengan pembakaran patung Tai Seja. Patung Tai Seja ini adalah patung yang memiliki tinggi sekitar 15 meter, kemudian dibangun dengan dana sekitar 40 juta, yang dibakar sebagai simbol berakhirnya masa arwah-arwah memakan sesaji yang diberikan. Demikian dia yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Dedi, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kegiatan ini selengkapnya. Bang, untuk tradisi sembahyang rebut itu sendiri, ini apa kita namakan ini, Bang? Ini kalau nama Cinanya ya, ini Cit Niat Pan. Ya, dalam arti ya pertengahan bulan 7. Pertengahan bulan 7 tanggalan Cina, gitu. Tanggal 15 bulan 7 tanggalan Cina. Itu untuk di Merawang ini emang setiap tahun kita gelar, Bang ya? Iya, setiap tahun. Nah, jadi selama wabah pandemi COVID kemarin kita tidak menyelenggarakan ini 2 tahun. Ya, jadi baru tahun ini kita membuka lagi untuk umum kegiatan sembahyang ini, dan terlihat sepertinya apresiasi masyarakat lumayan ini, jadi ramai sekali. Bang, bisa dijelaskan sedikit, Bang, apa sembahyang rebut itu apa, Bang? Sembahyang rebut ini kalau menurut kepercayaan Tionghoa, di bulan 7 tanggal 15 tanggal Cina ini pintu pintu akhirat itu terbuka. Jadi arwah-arwah yang gentayangan itu diberi makan dengan sesajian yang disediakan di atas meja. Ya. Berarti itu nanti di akhir acara diperebutkan oleh masyarakat, Bang ya? Iya, diperebutkan itu setelah pembakaran patung besar itu, patung Tai Seja. Tai Seja. Ya, jadi dalam kepercayaan dan tradisi Tionghoa, patung Tai Seja tersebut untuk menjaga para hantu yang gentayangan tadi, mencatat dan juga memberi makan lah, seperti itulah. Bang, kalau boleh tahu untuk patung sendiri itu proses pembuatannya berapa lama itu, Bang? Kita mulai itu dari bulan Mei. Bulan Mei kita mulai. Jadi sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan setengah. Dan patung ini kita kerjakan gotong royong seluruh masyarakat Merawang. Kalau boleh tahu ukurannya berapa itu, Bang? Tingginya, Bang? Tingginya sekitar 15 meter. 15 meter. Kalau untuk biaya yang diperlukan, menghabiskan dana berapa itu, Bang, buat patung itu, Bang? Untuk pembuatan patung itu menghabiskan biaya sekitar 30 sampai
40 juta lah. Cuma untuk pastinya faxnya kita belum tahu karena kan belum terhitung. Perkiraan kalau berdasarkan tahun kemarin, tahun-tahun yang sebelumnya itu sekitar 35 sampai dengan 40 juta. Setelah corona baru ini yang mungkin dilaksanakan oleh keturunan Tionghoa, nah gimana pendapat melihat situasi yang begitu ramainya masyarakat seperti keinginannya ramai seperti ini? Jadi kan kita melihat ini antusias daripada masyarakat menyambut festival Semayan Rebut. Ini kan sesuatu yang sudah kita tidak laksanakan selama 2 tahun dikarenakan pandemi. Nah, saya melihat secara umum di beberapa perkampungan Tionghoa ini antusiasnya tinggi untuk kembali melaksanakan upacara Semayan Rebut ini. Saya dari sore itu sudah di Desa Mapur, kemudian tadi di seputaran Kudai, lalu kembali, kemudian Rebu dan sekarang. Itu situasinya sama. Jadi masyarakat datang dan semuanya gembira, dapat kembali berkumpul melaksanakan ibadah seperti ini. Nah, harapannya seperti apa? Kita berharap ke depan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kami seperti ini, semua berdoa untuk kesejahteraan, untuk kebaikan, untuk kesehatan. Semoga mudah-mudahan dari 2022 ke depan semua akan lebih baik, semua akan lebih sejahtera, dan situasi tentu akan memungkinkan kita beraktivitas seperti sedia kala, seperti sebelum kejadian COVID. Tribuners, untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya banyak komunitas pendaki gunung yang mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung. Sayangnya menjelang hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia tahun ini, sejumlah gunung di tanah air terpaksa ditutup, seperti Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat, dan juga Gunung Semeru di Jawa Timur. Pendakian Gunung Gede dan Gunung Pangrango akan ditutup sementara waktu pada 14 hingga 21 Agustus 2022 mendatang. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP menjelaskan satu di antara alasannya karena potensi cuaca ekstrim. Selain itu, adanya pencegahan kebakaran hutan serta dalam rangka pemulihan ekosistem di kawasan TNGGP. Para calon pendaki di kedua gunung tersebut pun diimbau untuk membatalkan atau menunda perjalanan hingga destinasi beroperasi kembali. Sementara itu, tradisi pengibaran Sang Merah Putih pada hari ulang tahun ke-77 RI tahun 2022 ini di kawasan Puncak Mahameru juga dipastikan tidak ada. Pasalnya hingga saat ini jalur pendakian masih ditutup pasca erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021 lalu. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Subbagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS Syarif Hidayat. BBTN-BTS menyiagakan personel di beberapa pintu jalur pendakian rawan pendaki yang nekat menerobos masuk. Sebagai informasi tambahan, banjir lahar Gunung Semeru juga sempat menerjang sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat 12 Agustus 2022 kemarin. Akibatnya jalur alternatif di desa tersebut pun tertimbun material pasir dan batu yang dipicu hujan deras di wilayah puncak Gunung Semeru. Rusaknya jalur alternatif akibat banjir lahar dingin tersebut juga membuat ratusan warga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro terisolir. Banjir lahar dingin mengalir ke arah Sungai Regoyo dengan membawa material vulkanik. Banjir lahar dingin dari puncak Gunung Semeru ini masih berpotensi terjadi jika hujan kembali mengguyur wilayah puncak. Warga yang bermukim di sepanjang aliran lahar dingin pun diimbau selalu waspada dan menjauhi jalur aliran lahar dingin saat hujan turun. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jika Anda sedang liburan di Pulau Bali, tapi ingin mencari wisata selain pantai, tampaknya bulan Agustus ini adalah keberuntungan untuk Anda. Pasalnya saat ini tengah banyak event musik yang dihelat di Pulau Dewata tersebut yang cocok menjadi tujuan akhir pekan selama bulan Agustus 2021 ini. Pertama adalah Ubud Village Jazz Festival. Lokasi seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni di Arma Ubud, UVJF 2022 dan berlangsung pada tanggal 12 sampai 13 Agustus terakhir hari ini. Musisi jazz mulai dari Gustu Brahmanta Project,
Pahlawan Batuan Ethnic Project, Bernard Van Rossum Quartet, dan musisi jazz ternama lain baik nasional maupun internasional memanjakan telinga Anda di sana. Tiket harian UVJF 2022 saat ini masih dibanderol Rp400.000 dan tiket terusan untuk 2 hari dijual Rp600.000. Kemudian yang kedua ada Prosfest. Bali menjadi pilihan lokasi untuk penyelenggaraan perdana dari Prosfest di tahun 2022 dengan mengusung konsep Music Festival on the Beach. Konser musik ini akan berlangsung di Pantai Mertasari pada tanggal 13 hari ini dan 14 Agustus mendatang. Tribuners bisa menikmati lantunan suara solois seperti Mahalini, Rizky Febian, hingga musik band Noah, selain kaitna hi-fi bersuara dengan latar pantai. Yang ketiga ada Univlog Late Night 4. Tak kalah dari Profes, Univlog kembali menyapa pecinta musik di tanggal 20 Agustus nanti Tribuners di Peninsula Island, Nusa Dua. Musisi yang akan dihadirkan diantaranya Dewa 19, kemudian The Changcuters, Geisha, Andra and the Backbone, Tiara Andini. Dan saat ini tiket masih tersedia, masih dijual dan dibanderol dengan harga Rp295.000. Keempat ada Ronaria Fest. Di penghujung bulan Agustus akan hadir penyanyi Rosa pada event musik Ronaria tanggal 27 Agustus 2022 mendatang. Keramas Aeropark menjadi lokasi di mana selain Rosa, ada Dere, Ran, The Overtones, Okai, dan Kaisar akan ikut meramaikan event musik kali ini. Tiket masih tersedia juga bagi Tribuners yang ingin hadir ke Ronaria Fest, tetapi terbatas karena hanya tinggal tiket pre-sale 3 dengan harga Rp285.000. Sudah menjadi tren sejak sebelum pandemi tahun 2019. Solo traveling atau liburan sendirian ternyata makin digandrungi sampai saat ini. Terutama buat millennials yang suka berselancar di media sosial dan kebetulan menemukan tempat indah atau trip ramah kantong. Tapi tak sedikit orang yang merasa kemudian tertipu atau rugi karena informasinya yang kurang tepat. Berikut ini kami rangkum tips solo traveling untuk Anda, khususnya Tribuners yang baru pertama kali memulai trip sendirian. Pertama, harus melakukan riset berulang seputar destinasi wisata. Jika ingin berpetualang sendirian, traveler harus sudah mengetahui tempat mana saja yang akan dituju. Selain itu, sebelum berangkat, lakukan riset terlebih dahulu seputar keadaan destinasi yang akan dituju. Riset berulang sangat perlu dilakukan agar informasi yang didapat tidak setengah-setengah dan bermanfaat untuk menyesuaikan barang-barang yang akan dibawa nantinya. Kedua, susun itinerary, perjalanan, dan anggaran. Selain hemat budget, tren wisata ini memang juga cenderung lebih efisien dibanding pergi beramai-ramai. Dengan menyusun itinerary perjalanan, kamu bisa merinci destinasi tujuan, spot terbaik, dan daftar kuliner yang ingin dikunjungi. Hal ini tentunya beriringan pula dengan persiapan dana dan susunan anggaran. Jangan sampai muncul pengeluaran-pengeluaran tidak terduga di luar budget perjalanan. Ketiga, memberi informasi jadwal perjalanan Anda pada orang terdekat. Kirimkanlah jadwal perjalanan Anda pada orang terdekatmu, seperti jadwal penerbangan, info hotel, hingga rencana kunjunganmu. Hal ini dilakukan agar orang terdekatmu dapat mengecek keberadaan dengan mudah seandainya nanti terjadi sesuatu. Ini juga penting bagi kamu bila sedang berada di daerah tanpa sinyal atau wifi untuk beberapa waktu, sehingga orang terdekatmu tahu kabarmu. Kemudian, ketujuh adalah memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Pastikan telepon genggam selalu aktif dan tidak terkunci dengan kartu SIM dengan layanan terbaik. Hal ini dilakukan untuk membantumu saat tersesat, sehingga kamu bisa memanfaatkan peta Google untuk mencari jalan keluar. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa power bank untuk mengisi daya ponselmu agar tidak kebingungan. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini. Jangan lupa saksikan live Tribun Travel Update setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network untuk selalu memperbaharui informasi destinasi wisata dan juga kuliner Indonesia lainnya. Dan juga Tribuners, lantaran saat ini masih di tengah pandemi, kami tetap mengimbau Anda untuk berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah.
Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa like,